Tapi sih sekarang udah sistemnya udah maju, tapi bayarnya juga makin naik gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Terus ya dalam waktu gue hamil gede gitu ya gue kerjalah sama mamanya, earn money. Terus nah juga waktu gue di rumah sakit itu tuh gue sendiri gitu loh. Waktu gue melahirkan itu ya laki gue ada lah ya malamnya, jadi gue melahirkan masuk malam, keluar anak gue lahir pagi, siang lah ya, siang. Nah pas sudah siang itu kan laki gue sudah ya udah pokoknya beres lah ya, terus laki gue pulang ke rumah. Nah gue stay in hospital for 3 days itu by myself itu. Wow, kebayang nggak tungguin Yun? Nggak boleh? Apa gimana? Kenapa dia nggak boleh, cuman karena waktu itu laki gue belum bisa nyetir ya. Oh, I see. Belum bisa nyetir, jadi gue tuh kebayang nggak lu baru melahirkan, lu baru berapa bulan di Australia, lu sendirian, nggak ada siapa-siapa, 3 hari sendiri di rumah sakit, bayangin. Waduh, lu emang perempuan banget ya. Mau nangis juga kagak karena kasihan anak, misalnya gitu kan. Ya udahlah, gue akhirnya ya udah oke lah ya. Terus gue jemput pun gue minta maksa jemput gue. Ya udahlah, udah balik itu ya udah biasa lah. Terus ya udah merawat anak biasa. Nah tapi gue juga sambil nanya-nanya nih, gue kapan bisa kerja gitu. Terus dalam 3 bulan gitu, dalam 3 bulan ya, 3 bulan itu gue bisa masukin anak gue ke daycare. Oh, I see. Tapi kayaknya 3-4 bulan gitu. Terus gue ngelamar kerjaan di local supermarket. Gue dapat kerja, cuman gue dapat kerjanya cuman baru beberapa hari lah ya. Cuman kerja gue cuman dari jam sore lah ya. Pas laki gue pulang, gue kerja. Dari situ gue belajar untuk how I can work, but I find someone else to look after my child. Okay? Terus gue dengar yang namanya child care. Dari situ gue apply child care, gue taruh anak gue. Yang namanya ibu, kita ibu pertama ya, anak nangis kita tinggalin masih baby, but you have to earn money. Ya udah. Ya, dari situ gue ya udah kerja terus bayar childcare. Cuman bayar childcare-nya juga mahal banget, Bu. Itu yang mau ditanya, berapa Yun bayar untuk yang apa childcare-nya? Childcare-nya itu ya biasanya sih government itu lihat berapa penghasilan lu per tahun di combine. Nah kalau di sini tuh kalau lu punya anak itu dikasih sama pemerintah yang namanya family tax benefit. Oh, I see. Jadi family tax benefit, dari family tax benefit itu ada yang namanya child care benefit. Jadi misalnya dalam 1 hari child care-nya itu full day child care, misalnya zaman dulu mungkin ya 100-an, bawah 100 lah ya, mungkin $70, government helping you maybe $50. Oh, lumayan. Jadi ya, bayarnya sebenarnya. Tapi sih sekarang udah sistemnya udah maju, tapi bayarnya juga makin naik gitu loh. Cuman ya misalnya kalau misalnya gajimu dalam seminggu, karena di sini per minggu ya, ada per minggu, ada per 2 minggu, nggak per bulan.
Jadi misalnya gajimu seminggunya 600-700, bayar childcare-nya mungkin 200. Berarti masih Tergantung berapa uangnya bisa disimpan ya. Itu. Tapi juga mereka childcare percentage-nya kadang-kadang dilebihin dikit. Jadi by the end of financial year itu dibalikin gitu. Kalau kamu bayar kelebihan, kamu dibalikin. Kayak jadi di sini pajak gitu ya, ada pengembaliannya biasanya. Oke. Iya, jadi sini sebutnya ada yang namanya tax return. Terus family benefit-nya juga kalau misalnya kamu kekurangan, itu kamu juga dibalikin. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang the end of the financial year lu dapat duit banyak gitu. Betul. Ya kayak gitu. Itu juga, dan culture shock-nya juga kalau kita gajian di sini tuh per minggu dan per 2 minggu. Kalau di Indonesia kan per bulan. Itu juga yang bedain ya, benar. Dan juga di sini kalau lu renting house itu bayarnya nggak per bulan atau per tahun, tapi per minggu. Wow, ini interesting banget. Jadi membantu orang yang pendapatannya memang dari gaji per minggu, karena kalau di Indonesia kan rata-rata kalau misalnya sewa rumah tuh pasti ada yang per bulan, jarang banget sih yang per bulan yang jarang. Jadi per tahun. Kadang ada yang per 2 tahun. Nah, itu juga orang dapat uangnya dari mana ya? Kalau ini emang sistemnya bagus ya. Jadi siapapun dibayar per minggu, bisa bayar sewa rumah, bisa bayar untuk biaya hidup kayak gitu. Oke. Nah, kalau also di sini juga ada yang namanya rent assistant. Jadi kalau kamu ngontrak rumah, government kasih kamu help, itu namanya rent assistant gitu. Jadi misalnya lu bayar rumah 420, government kasih lu mungkin 100 untuk bantu. Jadi di sini tuh benar-benar di Australia tuh benar-benar banyak sekali bantuannya. Bantuan dari pemerintahnya ya. Karena Indonesia, semoga kita doain aja semoga Indonesia bisa sama niru yang baik-baiknya, biar masyarakatnya sama sejahteranya juga. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.